anak yang terkena amandel selain bakteri, virus, ataupun dengan alergi tadi, apakah ada hubungannya dengan asap rokok contohnya? Jadi ada indikasinya juga. Tidak semua yang membesar itu ada indikasi operasinya, dan tidak juga semua yang tidak gede banget sampai nutup itu tidak berindikasi operasi gitu. Izin dok, apakah benar makan gorengan menyebabkan amandel? Dia keluhannya cuma mengorok saja, tapi mengorok itu suatu warning juga sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku minta maaf karena sempat tadi kita live ya dok, cuman ada terkendala teknis, jadi jaringannya ngambek. Tapi nggak apa-apa, kita balik lagi. Nah, hari ini kita alhamdulillah bertemu lagi dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Ya, saya dengan Della Zizilia ditemani oleh Dokter Fitri. Izin dokter boleh perkenalkan dulu? Perkenalkan, saya dengan Dr. Fitri Herianti, spesialis THPKL. Saya berpraktek di Rumah Sakit Humana Prima. Adapun jadwalnya adalah Rabu dan Jumat, pukul 14 sampai dengan selesai. Nah, itu ya. Jadi beliau ini berpraktek di Rumah Sakit Humana Prima. Catat ya warga, dari jam praktek beliau. Nah, beliau adalah Dr. Fitri Herianti, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, serta bedah kepala leher ya dok ya. Oke, hari ini dok, kita diminta warga ini untuk membahas tentang amandel. Jadi kita memilih tema yaitu serba-serbi amandel pada anak, gitu loh dok. Karena kayaknya banyak kekhawatiran dari orang tua khususnya ya dok. Biasa bertanya teman anak-anaknya itu atau anak teman-temannya, terkhusus aku melihat anak teman-temanku tenggorokannya sering sakit dok, apalagi tidurnya tuh mendengkur gitu. Jadi kita akan kupas di sini ya warga, apa sih itu amandel. Jadi baik orang tua yang belum menikah, yang persiapan menjadi orang tua, ini penting banget, ilmunya daging banget, dan kalian stay sampai akhir. Doakan biar signal kami aman. Oke ya dok ya, kita masuk di pertanyaan pertama dok. Apa sih dok amandel itu dok, dan apa fungsinya bagi tubuh kita? Karena kan ini memang kita membahas tentang amandel pada anak, tetapi tidak bisa dipungkiri amandel pada dewasa juga ada ya dok. Nah, izin dokter. Amandel itu merupakan suatu jaringan yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh kita. Utamanya dia merupakan garda terdepan sistem pertahanan pada sistem saluran pernapasan dan makanan sebelum masuk ke tenggorokan. Sebetulnya garda terdepan itu ada 4, tapi yang utamanya ada 4. Tapi yang mungkin sering menimbulkan masalah yang berkaitan dengan anak dan mungkin dewasa juga sih sebetulnya ya. Cuman karena kita temanya anak ya, pada anak dulu ya. Adalah amandel yang posisinya ada di belakang hidung. Boleh dilihat di sini. Sini ya. Di sini yang disebut dengan adenoid. Kemudian ada juga amandel yang di rongga mulut atau tonsilla lingualis yang mungkin pemirsa atau apa nih panggilnya nih? Warga Humana Prima. Tapi ini amandel secara umumnya. Tapi sebetulnya amandel itu ada 4 yang utamanya, dan yang mungkin terkenal amandel yang di mulut ini ya. Tapi sebetulnya yang suka menimbulkan masalah terutama pada anak adalah adenoid yang posisinya ada di belakang hidung gitu. Oke, jadi kemana dok? Izin karena tadi kayaknya ketutupan mic, jadi aku rada angkat bantul ya dok. Kalau yang amandel warga Humana Prima kenal mungkin pada umumnya adalah amandel yang di sini, yang disebut dengan tonsilla lingualis. Tapi sebetulnya yang banyak menimbulkan problem pada anak adalah juga amandel belakang hidung yang posisinya di sini yang disebut dengan adenoid gitu. Oke, siap dok. Siap dokter. Izin. Berarti itu ya untuk pertanyaan pembuka kita. Lanjut dokter. Lalu kenapa amandel itu biasa terjadi radang pada anak kecil dok? Kenapa di saat kita usia dewasa ini jarang terjadi dokter? Jadi setiap sistem dalam tubuh kita itu terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan dan perkembangannya. Kayak saraf itu paling cepat. Paling lambat itu organ reproduksi. Nah, amandel ini termasuk yang pertengahan.
puncak perkembangannya itu di usia 5 sampai dengan 15 tahun. Oh. Rata-rata 10 tahun. Makanya pada usia segitu tuh relatif besar. Tapi besarnya itu jadi fungsinya optimal pada saat itu. Siap. Nanti dengan bertambah usia mungkin fungsinya akan digantikan dengan organ-organ pertahanan tubuh lainnya. Tapi pembesarannya itu apakah menimbulkan masalah atau tidak? Nah, yang harus digarisbawahi itu pembesaran yang menimbulkan masalah, atau ada juga yang tidak besar tetapi dia sering meradang sehingga ada indikasi untuk operasi seperti itu. Jadi ada indikasinya juga. Tidak semua yang membesar itu ada indikasi operasinya, dan tidak juga semua yang tidak gede banget sampai nutup itu tidak berindikasi operasi gitu. Perlu diketahui seperti itu. Oke, siap dokter. Berarti tidak semua amandel itu yang radang dioperasi ya dok? Tergantung, betul. Ada indikasinya untuk operasinya. Jadi gini, indikasi operasi itu ada yang berkaitan dengan proses peradangan, yang berkaitan dengan infeksi berulangnya, sehingga anak kan jadi harus terus makan antibiotik berulang, sakit berulang, sehingga mengganggu kualitas hidup. Penggunaan antibiotik berulang juga bisa menimbulkan resistensi kepada si anak nantinya, gitu. Saya pernah punya pasien sudah guru, dulunya sering berulang infeksi amandel dan tidak mau operasi. Akhirnya dia ketika mau dioperasi atau ketika sakit di tes kultur resistensi, hampir semua antibiotik resisten kecuali obat tertentu yang itu pun digunakan pada sakit berat untuk pasien di ICU. Nah, itu yang dihindari. Yang kedua berkaitan dengan pembesarannya. Pembesarannya itu berkaitan dengan adanya sumbatan atau obstruksi yang ditandai dengan ngorok itu tadi. Ngorok juga diindikasikan operasi kalau ada kriteria tertentu. Ada yang disebut dengan obstructive sleep apnea syndrome. Jadi ada henti napas sejenak ketika tidur. Efeknya apa? Banyak banget gitu. Terutama kalau pada anak bisa menimbulkan stunting juga, gangguan tumbuh kembang. Karena gangguan tidur, ketika tidur malam itu diproduksi suatu hormon yang berkaitan dengan pertumbuhannya. Kalau tidurnya tidak optimal, sering terbangun, gelisah, itu akan mengganggu gitu. Kemudian kualitas di sekolahnya juga, karena sering ngantuk di siang hari akibat malamnya tidak puas tidurnya, jadi sering ngantuk, konsentrasi menurun, prestasi juga, belajar menurun juga. Jadi efeknya banyak. Yang paling parahnya ke sistem metabolik tubuh kita juga, ke jantung paru pada akhirnya. Pokoknya luas efeknya. Berarti tidak sesederhana itu. Iya, tidak sesederhana itu ya. Oke dokter, izin dokter lanjut. Jadi amandel ini kan sebenarnya ada di tiap tubuh manusia. Betul. Itu sebenarnya fungsinya buat apa sih dok? Amandel di tubuh kita gitu lah dok. Apakah saya tadi kurang menyimak jawaban dokter atau makanya saya ulang lagi? Tadi sudah dikatakan bahwa dia berkaitan dengan pertahanan tubuh. Gitu. Jadi dia bisa ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang jadi tentara pertama yang muncul itu itu adalah dia gitu. Karena di dalamnya mengandung sel seragam sebagai tentara pertama yang akan melawan si benda-benda asing itu seperti virus bakteri. Tapi perlu diingat pada anak itu bukan hanya virus bakteri saja yang sangat mempengaruhi. Kebanyakan pasien saya di sini berkaitan sama alergi. Alergi. Jadi peradangan itu bukan hanya virus bakteri saja, tapi berkaitan dengan alergi. Justru sebagian besar pasien saya itu pencetusnya yang mendasarinya umumnya adalah alergi. Gitu, betul. Oke. Izin dokter, saya sangat tertarik. Padahal pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan apa penyebab amandel dok? Apakah bakteri ataukah virus atau apa dok? Ternyata alergi juga. Apakah karena kita itu hidup di daerah Bandung yang notabene-nya gunung-gunung dan dingin banget, jadi menyebabkan alergi? Apakah ada regulasinya di situ dok? Ya, jelas sekali. Bandung itu kan merupakan suatu cekungan ya. Cekungan itu berkaitan dengan kelembaban. Jadi apa-apa tuh kayak ngendap di situ gitu ya. Alergi itu sangat berkaitan dengan kelembaban, sehingga di situ tumor debu rumah itu sangat happy tinggal di situ. Gitu. Dan kebanyakan penyebab alergi itu adalah tumor debu rumah. Nah, tadi seperti sudah saya katakan bahwa adenoid dan amandel mulut itu, atau kita ngomongnya adenoid dan amandel aja ya, yang sudah umumnya orang berarti asumsinya yang di dalam mulut. Nah itu dia itu sebagai tentara pertama. Nah alergen yang masuk ke dalam rongga hidung atau rongga mulut, garda terdepannya ada dia.
ketika dia bekerja itu akan terjadi proses pembesaran itu, selnya membanyak Oke. gitu, seperti itu. Oke, jadi alerginya bisa dari situ ya, Dok? Ya. Terus gini, Dok, apakah anak-anak yang terkena amandel selain bakteri, virus, ataupun dengan alergi tadi, apakah ada hubungannya dengan asap rokok contohnya, di perjalanan ke sekolah kena debu contohnya, atau hanya di rumah saja karena wilayah kita dingin gitu, Dok? Jadi proses peradangan itu memang banyak sih sebetulnya ya. Bukan hanya virus, bakteri, alergen, iritan juga sama. Nah, kategorinya si asap rokok itu atau asap kendaraan itu adalah sebagai iritan. Iritan itu juga bisa menimbulkan peradangan juga, gitu yang efeknya nanti bisa membesar. Tapi umumnya sih kalau dikatakan gara-gara salah makan mah itu sebagai pencetus aja gitu sebetulnya. Yang mencetuskan terjadinya radang akutnya dia seperti itu. Siap, Dokter. Untuk amandel sendiri, Dok, pasti kan ada yang ringan sampai yang berat ya, Dok ya. Untuk gejala awalnya yang bisa orang tua di rumah, khususnya warga rumah sakit Humana Prima, untuk mengenali gejala-gejala pada anaknya itu apa, Dokter? Tadi kalau gejala berkaitan dengan patofisiologi atau perjalanan yang mendasarinya apa gitu. Kalau misalnya dia infeksi akut saja tanpa pembesaran, biasanya tanda umum aja, demam gitu ya. Kemudian karena posisi yang di rongga mulut berarti berkaitan dengan nyeri menelan seperti itu. Kemudian gak mau makan seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan pembesarannya biasanya ngorok. Nah, yang paling orang ganggu itu berkaitan dengan pembesaran si adenoid, karena ada juga beberapa pasien yang adenoidnya membesar, tapi adenoid amandel yang di mulutnya nggak besar. Jadi orang tua menganggap tidak apa-apa, dia keluhannya cuma mengorok saja. Tapi mengorok itu suatu warning juga sebetulnya, berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu. Karena normalnya yang nggak ada bunyi mengorok tidur itu gitu. Nah, adenoid itu karena posisinya di belakang tidak kelihatan dan harus melihatnya dengan alat. Banyak orang yang kurang tahu, padahal itu yang paling banyak pada anak-anak ini pasien banyak adenoidnya besar. Adenoid besar juga bisa menimbulkan sinusitisnya juga. Sinusitis menimbulkan jadi lendir atau infeksi lebih banyak, jatuh ke bawah, jadi bikin radang tenggorokan juga. Jadi kadang dia nggak selama kan kamu nggak makan apa-apa, tapi kalau misalnya proses alerginya berlangsung terus-menerus, sehingga menimbulkan lendir lebih banyak, ke bawah jatuh, jadi bikin radang juga kesininya. Nah, untuk tahu adenoid itu memang harus atas pemeriksaan dokter gitu. Jadi kalau anaknya mendengkur, mungkin ada sesuatu nih. Sarannya sih sebaiknya diperiksa ke dokter THT. Ada alat untuk pemeriksaannya, namanya endoskopi. Jadi ada alat dimasukkan ke rongga hidung sehingga kita bisa melihat secara live ada tidaknya terjadi pembesaran atau tidak. Kemudian pada proses yang kronis juga, karena anak tuh suka demam gak jelas gitu ya. Nah, bisa jadi dari adenoid itu. Karena saya pernah ketemu pasien, kan kalau yang radang amandel kronis itu tandanya secara fisiknya itu saling membesar. Ada yang disebut dengan kripta. Amandel itu punya kayak celah-celah lekukan-lekukan, memang anatominya seperti itu. Dan apabila terjadi kronis, jadi mendalam si cekungan itu. Nanti dia jadi tempat terperangkapnya sisa makanan, kuman-kuman yang mati. Nah, kalau tercetus sesuatu, misalnya makan sesuatu yang terlalu asin, terlalu manis, meradanglah dia. Sama hal tersebut juga terjadi pada adenoid. Jadi kadang ini anak kok amandelnya gak gede di mulutnya, gak batuk pil atau gak ada apa-apa, tapi kenapa demam mulu, sakit riribit kalau bahasa Sunda. Nah, ternyata bisa dari adenoid, apalagi kalau misalnya anaknya ada mengorok gitu. Jadi sebaiknya diperiksa gitu. Siap. Guys, sudah jelas banget. Bagaimana kalau kita selesaikan saja live-nya, Dok? Ini sudah daging banget. Jadi gini, dokter, menurut Dela pribadi, dokter tuh penjelasannya tuh sangat lengkap. Jadi Dela tuh kayak bingung apalagi nih mau bertanya. Tapi gini, Dok, pasti dari orang tua di rumah bingung kan? Karena kan tadi kan kata dokter, ini tuh amandel tidak semuanya tindakan di awal-awal. Jadi boleh nggak, Dok, diceritain ataupun dijelaskan bagaimana kalau umpamanya warga rumah sakit Humana Prima datang ke rumah sakit ingin kontrol ke dokter, apa aja yang dilakukan? Jelaskan bahwa tidak langsung
tindakan, tidak langsung dioperasi, tidak langsung Oke. ini itu gitu. Oh, satu lagi yang kurang saya nih. Apa dokter? Tadi Mhm. mungkin anak-anak terutama di kita itu banyak yang congean. Oh, congean. Keluar Kayaknya cairan tuh dari Dela telinga. juga. Oh, enggak Oke. kalau itu. Ada juga yang ngeluh sering sakit Oh, iya. telinga anaknya atau kurang dengar bahkan. Iya, Jadi, Tuli. mari kita lihat gambar ini lagi ya. Dela bantu Warga angkat ya, Dok. Oke. Sini aja, mungkin ketinggian. Kelihatan tadi- nggak di situ? Kelihatan? Oke. Sini. Tadi kan saya sudah bicarakan bahwa posisi adenoid itu di sini ya. Di belakang hidung itu ada lubang. Lubang ini adalah pipa ini nyambung ke telinga tengah. Posisi adenoid itu di sini. Apabila terjadi pembesaran, dia bisa menutup lubang ini. Kalau lubang ini ketutup, jadi kurang dengar. Oh. Pada tahap lanjutnya, jadi tekanan negatif di sini timbul cairan. Bisa sakit, lama-lama bisa jebol gendang telinganya karena keluar si cairan Cairan tersebut tadi itu. yang disebut dengan congean itu tadi. Oh. Kalau misalnya tidak mau terus berulang, jadi nanti timbul daging-daging di sini yang memerlukan operasi telinga juga gitu pada tahap lanjutnya, dan komplikasinya yang paling parah bisa sampai ke otak gitu. Jadi sejauh itu gitu ada peranan si adenoid kalau bermasalah gitu. Takut banget dokter. Jadi tadi apa ya, lupa ya pertanyaannya. Jadi kalau seumpamanya orang tua bertanya, ya kebanyakan kan mungkin apa ya, mungkin pada awalnya takut gitu. Semua yang datang berobat amandel itu akan langsung dioperasi. iya, gitu Tentu dong. tidak gitu ya. Kita observasi dulu underlying atau yang mendasar ini apa. Kalau memang udah gede banget gitu ya, mungkin iya sih kalau sudah ada obstructive sleep apnea syndrome tadi. Iya. Tapi kalau belum ada tanda-tanda itu, pada kondisi tertentu terutama yang alergi, kadang ada yang responnya baik terhadap pengobatan gitu. Iya. Jadi bisa mengempis. Kalau misalnya indikasi operasinya tidak ada, mungkin tidak operasi. Oke. Untuk infeksi sendiri kita batasannya untuk operasi apabila episode akutnya itu terjadi 7 kali dalam 1 tahun itu, kemudian bahkan lebih, kemudian 5 kali dalam 2 tahun berturut-turut, atau 3 kali dalam 3 tahun berturut-turut. Infeksi berulang seperti itu indikasi operasi. Kalau yang tadi mengorok, tadi berkaitan sudah komplikasi ke telinga misalnya, atau tadi ada obstructive sleep apnea syndrome yang jangka panjangnya bisa menimbulkan gangguan tumbuh kembang tadi. Sebenarnya tuh Dela tuh penasaran banget dok dengan yang conge dan tuli itu, karena kadang kan itu kita kan materi berikutnya. materi berikutnya. Benar. Sebenarnya Tapi biar boleh, orang Dok. tua itu aware gitu kalau Benar, misalnya benar. ada amandel itu bisa menimbulkan kurang dengar, congean, Iya, gitu benar, ya, jangka Dok. panjangnya seperti itu. Tapi Dela tuh sangat tertarik dok. Tapi dan Dela kan sebenarnya basicnya kesehatan juga ya dok. Dan jujur kalau THT itu tidak banyak Dela terpapar gitu, karena kan beda. Kalau Dela bidan, sedangkan kalau yang asisten dokter kan pasti perawat. Nah, untuk pasien-pasien yang di poli dokter, apakah ada makanan ataupun minuman yang harus dihindari, ataupun ini anjurannya ya makan yang ini biar pemulihannya cepat kayak gitu dokter? Ya, tadi apa dulu yang mendasarinya peradangannya. Kalau memang dia dasarnya adalah alergi, berarti pencetus-pencetus alerginya yang harus dimodifikasi gitu. Kayak misalnya kalau kebanyakan di kita itu tumbuh debu rumah, berarti penampung debunya nggak boleh ada. Oke. Seperti karpet bulu, surpet, selimut bulu, gantung baju, boneka-boneka bulu. Iya. Rumah yang lembab kan bisa misalkan kalau mesinnya ada alat dehumidifier seperti Yes. itu. Karena proses radang alergi yang berlangsung panjang, efeknya bisa ke adenoid yang membesar, efeknya ke amandel yang membesar juga, gitu seperti itu. Oke. Kalau untuk makanan berarti nggak Makanan terlalu sih ya, Dok? sebetulnya, oh ya satu lagi, makanan juga seperti yang dingin, es, Ya, minuman dingin es itu bisa gimana, mencetuskan. Oh. Sebetulnya mungkin dia yang yang mencetuskan untuk terjadi peradangan akutnya itu. Kalau di adenoid bisa jadi besar juga sih. Oke, dokter izin, apakah cuman es walaupun air tawar ataupun yang manis-manis atau Jadi yang jelas mah yang dingin ya. Oh, yang dingin, pencetusnya. itu ke alergi sih sebetulnya efeknya, sehingga Oke. jadi besar, berlendir banyak, Oke. jadinya ke tenggorokan bikin radang amandelnya. Kalau yang makanan, kenapa sih seblak, gitu Iya. ya, ciki? Karena sebenarnya kadar garamnya tinggi, sehingga kalau kadar garamnya tinggi itu kan kayak ada proses osmotik tuh. Yes. Jadi
si air yang ada di amandel itu ketarik sama dia, jadi meradang dianya, jadi kering. Kenapa? Kamu makan ciki jadi apa, jadi demam gitu ya. Sebetulnya karena atau yang terlalu manis kan jadi osmotik, cairan yang ada di permukaan si amandelnya ketarik, jadi kan meradang gitu si amandelnya. Itu sebagai pencetus saja gitu, seperti itu. Ya dihindari sih kalau ingin tidak meradang akut, dan amannya kalaupun operasi juga tidak boleh lagi radang akut, karena resikonya perdarahannya lumayan juga tuh. Jadi biasanya kalau saya sih nggak langsung operasi, kita tenangkan dulu. Kalaupun yang harus indikasi operasi tidak bersegera mungkin juga, gitu ya. Kita tenangkan dulu peradangannya biar lebih aman operasinya, seperti itu. Dokter, untuk pasien-pasien di Polidokter khususnya di Rumah Sakit Humana Prima, untuk pengobatan sampai pemulihan itu yang paling cepat berapa lama dan paling lama berapa lama? Nah, untuk operasi atau untuk apa? Untuk pengobatan biasa berapa lama dan untuk operasi berapa lama? Tergantung. Kalau pengobatan biasa, kalau yang akut kan umumnya sudah terjaring di Vaskes 1 atau di dokter umum sebetulnya. Biasanya kalau yang datang ke THT yang sudah kronis yang memang kan sudah indikasi operasi gitu ya. Kan emang umum gitu ya, penyakit amandel gitu. Kalau untuk operasi biasa kira-kira pemulihannya dan kontrolnya lagi itu berapa kali? Kalau misalnya anak sama dewasa itu lebih berbeda. Berbeda. Kalau anak itu biasanya seminggu tuh udah biasa gitu. Kadang-kadang 3 hari ada yang nggak sakit gitu. Karena mungkin kan peradangannya lebih ke alergi, lebih jarang, proses inflamasinya lebih jarang. Kalau dewasa itu kan berkaitan dengan usianya, peradangan berulang, banyak dosanya gitu ya. Jadi dosa sebelah ya dong. Jadi itu maksudnya. Jadi peradangannya sering berulang, jadi lebih sakit biasanya. Jadi biasanya sampai turun berat badan gitu ya. Karena memang sakit nalarnya gitu dibanding anak-anak. Jadi jangan menunda-nunda kalau memang sudah sering meradang. Jangan karena takut, jadi lebih banyak mudorotnya buat kita gitu. Jadi harus sadar diri dan kontrol. Periksa ke dokter THT terdekat ataupun ke dokter Fitri langsung. Ya, warga Rumah Sakit Humana Prima. Dokter izin, apakah amandel ini bisa tumbuh lagi ketika sudah dioperasi? Kalau yang amandel mulut itu ada kapsulnya, insya Allah sih enggak ya. Kalau memang kita bersih melakukannya, insya Allah enggak. Tapi saya pernah satu kasus pernah kesannya tumbuh lagi. Nah, satu lagi ada amandel yang lain yang mungkin saya nggak bahas ya. Di belakang tenggorokan juga ada amandelnya kecil-kecil. Kalau kita sering meradang, jadi kayak disebut cobblestone, jadi kayak batu-batu di tenggorokan, jendul-jendul kecil-kecil segede beras gitu ya. Nah itu juga kadang tumbuh menyamping masuk ke si amandel itu, tapi itu amat jarang gitu ya. Umumnya sih kalau udah diambil bersih dengan kapsul-kapsulnya tidak jadi lagi. Tapi sebagai catatan, kalau misalnya yang agak repot tuh adenoid. Adenoid itu tuh masih bertumbuh sampai 10-12 tahun dan dia itu tidak ada kapsulnya. Jadi masih mungkin yang kecil-kecil itu kalau dia punya radang alergi masih bisa membesar gitu. Kalau yang amandel adenoid gitu. Tapi kalau amandel mulut insya Allah enggak. Siap dokter. Tapi dokter, tadi kan sempat aku notice kalau seumpamanya gejalanya ini mirip flu dok untuk amandel. Kalau dia terjadi radang gitu, karena kan ada sekretnya gitu lah dok dia menghasilkan. Sebetulnya dia jadi pencetusnya aja kalau buat amandel mulut. Untuk amandel mulut. Dia radangnya di hidung tuh rinitis, alergi atau virus atau bakteri. Jadi kan menyebar ke sekitarnya dan dia kan sebagai organ pertahanan tubuh juga, jadi akan ikut terlibat juga. Gitu. Jadi sebenarnya untuk membedakannya sebenarnya sulit, harus ada pemeriksaan ke dokter gitu ya? Ada keluhan tambahan tadi. Kalau misalnya dia menelan, mengorok tadi gitu ya. Tapi biasanya kan kalau yang ringan-ringan mah sudah terjaring di Vaskes 1 juga. Siap. Dokter izin, kalau seumpamanya amandel ini, apakah untuk anak kan pasti dari kecil kita tuh dari bayi bahkan ada imunisasi dok. Apakah imunisasi perjalanannya ini sangat berpengaruh jika kita terkena amandel terus imunisasi kita nggak lengkap gitu dokter ini? Kalau imunisasi tadi berkaitan dengan pencetus, jadi misalnya anaknya sering flu, nah mungkin vaksin influenza yang mungkin mempengaruhi terutama pada anak yang alergi, gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih secara umum mungkin tidak berkaitan dengan yang saluran nafas aja, seperti vaksin influenza. Nggak terasa ya dok, kayaknya setengah jam ini ya, karena dokter seret, aku juga seret. Cerewet ya. Dokter asli Sunda dokter. Iya. Oh wow. Ada mak-mak. Kalau Dela sih memaklumkan diri Dela memang orang seberang. Jadi
Satset. Dokter izin sebelum di pertanyaan terakhir dokter. Ini kayaknya pertanyaan khusus Dela ya, maaf ya warga ya, karena saya hostnya. Jadi Dela itu kadang nih dok, kalau tidur suka batuk dok. Terus yang tadi dokter bilang, kadang kalau suaminya Dela salah makan atau apa, itu nyeri tenggorokan dulu terus demam. Apakah itu ada hubungannya dengan amandel yang sebenarnya Dela pun pribadi walaupun orang kesehatan ya bodo amat ya dok ya. Gitu, apakah ada hubungannya gitu dok? Tadi batuk itu pasti ada pencetusnya gitu ya. Salah satunya tuh kalau kita alergi, misalnya tuh ada ingus yang disebut dengan postnasal drip, ingus yang dari hidung jatuh ke tenggorokan. Oh siap. Nah, itu bisa bikin meradang tenggorokan, apalagi kalau sudah berlangsung kronis pada orang alergi tuh. Si amandel yang tadi saya bilang, yang amandel satu tonsila faringeal, jadi faring itu yang kayak Coulson, kayak batu-batu itu, nah, itu bisa terpapar. Nah, jadi radang tenggorokan. Tapi biasanya harusnya kalau misalnya amandel yang kita tonsila palatina yang amandel umum itu nyerinya biasanya dari sini. Tapi kalau gitu di belakang tenggorokan aja gitu sakitnya, seperti itu. Oh, di belakang tenggorokan. Jadi sebenarnya kalau aku batuk malam nggak ada hubungannya gitu ya dok? Oh ada. Oh bisa. ada. Batuk malam mungkin lebih ke alergi satu. Iya, mungkin Dela alergi gitu ya. Sehingga pada saat malam hari kan umumnya alergi lebih muncul gejalanya dan pagi. Nah, satunya timbul lendir, lendirnya jatuh ke bawah, bikin batuk gitu. Karena batuk-batuk, iritasi, jadilah demam gitu. Karena radang. Atau misalnya dari asam lambungnya juga bisa loh warga. Nanti ceritanya lain lagi. Nanti kebanyakan gitu. Batuk bisa disebabkan asam lambung juga. Nanti itu ceritanya. Siap dokter. Warga maaf ya, tidak bisa lama-lama karena dokternya mau praktek. Izin dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan dari masyarakat. Nah, bagaimana menjaga daya tahan tubuh pada anak agar tidak terjadinya amandel pada anak gitu dok? Kalau daya tahan tubuh sih secara umum ya umum aja sih ya. Iya, siap. Pola tidur yang baik tadi, pola makan yang baik gitu ya. Kalau bisa imunisasi yang baik, dan kebanyakan pasien di kita ini alergi, jadi pencetus alerginya yang harus kendalikan yang tadi. Biasanya sih kalau orang tuanya, kan kalau alergi itu genetik ya. Biasanya kalau orang tuanya punya gejala-gejala alergi, nah itu biar dipersiapkan buat anak-anaknya agar rumahnya itu misalkan tidak lembab dan tidak banyak penampung bumbunya. Ya tadi pencetusnya es minuman dingin juga dibatasi, ciki permen coklat seperti itu. Jadi memang orang tua sangat berperan penting ya dok. Supaya tidak dioperasi nantinya. Benar. Jadi kalaupun juga ada gejala-gejala amandel sudah terjalin di fase 1. Betul, tidak harus sampai dirujuk untuk persiapan operasi. Benar. Tetapi itu untuk pemakai atau pengguna BPJS ya, maaf. Kalau umpamanya kalian umum bisa langsung ke Dokter Fitri ya dok ya. Bisa langsung datang ke Rumah Sakit Humana Prima warga. Oke, sekarang dok kita masuk ke sesi tanya jawab dokter. Oke, ada pertanyaan dari situ? Ada. Coba kita lihat, minta. Yang pertama dokter, apakah amandel bisa hilang sendiri saat dewasa? Amandel memang nggak akan hilang ya. Jaminannya ada. Yang jelas memang dia tadi puncaknya 10 tahun gitu ya. Mungkin jadi kecil aja gitu. Karena peranan sistem pertahanan tubuhnya digantikan sama yang lain. Tapi tidak akan hilang. Nggak akan hilang. Nggak akan hilang. Harus ada, ya ada. Memang dia ada. Iya sih. Ya. Cuma tidak besar gitu. Dan tidak menimbulkan masalah. Siap. Terus dokter, apakah amandel itu menular atau tidak dok? Amandel tentu saja tidak menular ya. Memang mungkin amandel itu organ, dia nggak salah loh. Dia mah organ gitu ya. Cuman peradangan amandel maksudnya. Nah, kebanyakan orang dulu saya dioperasi, anak saya dioperasi lagi, artinya bukan menular, tapi pencetusnya kemungkinan alergi, dan alerginya yang diturunkan genetik gitu, seperti itu. Jadi bukan menular, tapi diturunkan alerginya, bukan amandelnya yang bermasalahnya, tapi pencetus alerginya yang genetik diturunkan. Iya dokter. Lanjut ya dok. Dokter, kenapa anak saya jadi susah makan saat amandelnya meradang? Udah jelas dong ibu, kan sakit namanya ya. Pertama itu ya, karena kan ketika meradang sakit. Salah satu tanda peradangan adalah nyeri atau fungsi lesa, nyeri dan gangguan fungsi. Dalam fungsi di sini yang pada kan fungsi penelangan, dia nyeri menelan, tentunya jadi nggak mau makan. Di samping juga kan gejala umumnya juga memang penurunan nafsu makan, di samping nyeri juga, jadi demam dan sebagainya. Karena sakit ya dok saat menelan. Oke.
lanjut. Dokter ini diizinkan berapa pertanyaan lagi ya? Saya praktek jam 4, jadi disesuaikan dengan jam praktek. Dokter, ini pertanyaan terakhir ya warga. Izin dok, apakah benar makan gorengan menyebabkan amandel? Tadi dia itu sebagai pencetus radang akut kalau yang memang sudah radang kronis amandelnya. Oh, seperti itu dok. Jadi sebagai pencetus saja. Siap dokter. Berarti karena warga aku mohon maaf banget, ini sudah jam 16:06. Dokter Fitri juga harus bertugas ya dok, karena udah banyak pasien-pasien yang antri di bawah. Mohon maaf sekali. Terima kasih karena kalian telah gabung. Jangan lupa nanti bisa kalian saksikan tayangan ulangnya baik di TikTok ataupun YouTube Rumah Sakit Humana Prima. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian ikutin kami di TikTok Rumah Sakit Humana Prima dan di Instagram Rumah Sakit Humana Prima. Kalian akan lihat nanti penayangan ulang dari podcast Rumah Sakit Humana Prima ini. Dan jangan lupa juga kita itu buka poli baru dok di sini. Ada poli urologi dan poli bedah anak nantinya. Lalu karena kita di sini ada perawatan HD dok, kita alhamdulillahnya mendapatkan penambahan bed. Jadi bagi warga Rumah Sakit Humana Prima yang punya keluarga ataupun tetangga yang sedang menjalankan pemeriksaan ataupun perawatan HD di tempat lain dok dan jauh, boleh ya ke Rumah Sakit Humana Prima. Seperti itu ya dokter. Oke, jadi itulah tadi penerangan dari Dokter Fitri. Semoga mendapatkan amal ya dok untuk dokter juga, untuk warganya juga. Terima kasih sudah hadir. Semoga kalian juga banyak ilmunya daging banget hari ini. Jangan lupa untuk bulan depan kita akan podcast juga di awal dan akhir bulan dok. Siapa tahu Dokter Fitri nanti main lagi di sini. Dibagi-bagi. Iya, kejar-kejar karena beliau juga kerjanya di RSUD. Jadi tenang aja teman-teman. Jadi kalau semuanya kalian berobat di sini, kalian butuh rumah sakit rujukan lagi, ada rumah sakit dokter beliau gitu ya dok ya. Oke, terima kasih semua warga Rumah Sakit Humana Prima telah bergabung. Mohon maaf sekali karena hari ini signal kami sedang tidak bersahabat, jadi kita tadi sempat ngadet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah.